Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Josman dan Sambal 18 beserta sahabat dimanapun berada. Malam ini kita akan membahas masalah santet. Ada cara sederhana untuk mengantisipasi santet agar tidak mudah masuk ke lingkungan rumah kita. Kita pakai metode malam ini adalah pakai metode kajian kauniyah. Kauniyah itu ilmu metafisika, ilmu alam semesta. Ada beberapa macam ilmu yang sebenarnya bisa kita utarakan, tapi di lain waktu kita akan bahas dari sisi yang lain. Jadi kali ini kita akan membahas dari sisi kauniyah, ilmu alam semesta, ilmu metafisika. Bagaimana metafisika bisa menghadang atau menghalau, menghambat atau menawarkan kekuatan santet yang dikirim oleh pihak-pihak yang dibayar dan pihak yang keji. Di zaman yang era digital ini sampai saat ini memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya santet atau ilmu kuno telah hilang, nggak bisa, karena ada beberapa bagian karena memang ilmu ini masih juga dipelajari oleh sebagian banyak orang, dan orang-orang yang melakukan santet ini masih hidup dan mungkin di situ sumber nafkahnya. Oke, jadi kita pakai hukum langsung, hukum fisika, hukum Coulomb, di mana muatan energi yang sejenis itu bakal tolak menolak, dan muatan energi yang berlawanan jenis itu akan tarik menarik. Unsur positif negatif akan tarik menarik, yang negatif atau positif dan positif itu akan tolak menolak. Jadi berdasarkan hukum fisika Coulomb ini kita akan terapkan di rumah tempat tinggal kita untuk menghambat energi negatif atau energi santet yang bakal masuk ke tempat kediaman kita. Bumi unsurnya adalah positif, dan santet atau setan atau makhluk halus yang lain adalah unsurnya negatif. Jadi makanya itu makhluk halus tidak bisa menginjak kakinya ke bumi karena akan tolak menolak. Berdasarkan pengetahuan metafisika inilah kita akan coba kaji untuk menghandle santet itu bekerja untuk kita. Oke, selanjutnya kita langsung ke inti permasalahannya. Caranya adalah berdasarkan artikel-artikel yang terkait, fakta-fakta yang terkait, dan para pemikir ilmuwan, santet ini menjadi bahan perhatian dunia karena sistem kerjanya yang sangat kejam, menggunakan roh halus, menggunakan kodam-kodam. Jadi banyak hal sebenarnya dari Sabang sampai Merauke sampai jadi bahan perhatian dunia. Sejak Nabi Sulaiman pun memang santet itu sudah ada. Jadi cara pertama untuk menghadang santet supaya masuk ke rumah kita adalah baiknya kita tidur langsung dekat ke bumi, Artinya unsur yang ada di bumi itu akan menghambat energi santet itu, kiriman santet itu atau guna-guna itu untuk masuk langsung ke kita. Semakin dekat kita dengan bumi, semakin sulit santet itu untuk masuk ke tubuh target. Kalaupun kita punya alas ya memang nggak langsung. Ada rumah sekarang kan jarang sekali yang pakai yang nggak pakai keramik atau semen. Jadi kita punya ukuran masing-masing, artinya sekitar 15 cm ketebalan alas yang kita pakai itu bisa kita pakai menjadi alas. Jadi nggak langsung ke tanah pun boleh. Makanya kalau kita kemana-mana juga semakin lebih bagus sebenarnya ketika kita nggak pakai sepatu atau sendal malah. Cuman sekarang budayanya kan budaya malu besar, harus gengsi. Nanti dikira nggak mampu beli sendal. Jadi itu sekarang malah bergeser ke situ. Padahal untuk kesehatan itu sangat bagus juga, karena banyak di sana di telapak kaki untuk kesehatan tubuh. Oke. Yang kedua, kita menggunakan bagian menanam
atau menyiapkan menanam di perkarangan rumah kita tanaman-tanaman yang berunsur negatif. Artinya yang seperti pohon bindara, bambu kuning yang kecil-kecil, kaktus, lidah buaya, ya kan, pohon kelor. Itu unsur-unsur yang memang nggak disukain. Artinya energi pohon-pohon tersebut itu tolak menolak dengan energi santet atau energi makhluk halus tersebut. Sehingga kalau itu kita letakkan posisi yang strategis, mudah-mudahan itu akan menghambat energi alam semesta tadi, yang dari alam tadi itu akan menghambat energi negatif masuk ke tubuh kita atau ke rumah kita. Itu yang kedua. Telapak kaki kita, aktivitas ini kita siapkan dalam satu hari itu terserah nyamannya di mana, di pagi, siang atau sore atau malam sekalipun ada aktivitas kita untuk melakukan aktivitas senam yang di atas tanah langsung. Jadi telapak kaki kita menyentuh tanah, itu menghentak-hentakkan kaki ke tanah, ke bumi selama mungkin, sesering mungkin. Kalau kita yang sehat mungkin kita bisa melakukan dengan mudah. Tapi kalau orang yang udah terlanjur kena santet, nggak salah kita bantu dia untuk kakinya itu menyentuh ke bumi, kita hentak-hentakkan sambil meniatkan, sugestikan bahwa hentakan tadi adalah untuk bentuk penolakan energi negatif yang dikirim melalui orang-orang tertentu. Jadi yang pertama, kita tidur dekat dengan bumi, ya kan, dekat tanah, alasnya cuma sekitar 15 cm paling tebal. Yang kedua, kita tanam pohon-pohonan tertentu yang bisa menolak, itu juga energi positifnya juga bagus. Yang ketiga, kita olahraga atau jurus hentak bumi, semakin dekat dengan bumi semakin sering, itu akan menolak. Jadi proses yang ketiga hal ini adalah proses alami, proses kauniyah, proses kekuatan alam semesta, proses kemurnian yang memang ada di alam semesta ini. Jadi sebagian orang merasa hal ini cukup, tapi sebagian lagi mungkin kurang. Tapi hal sederhana ini kalau kita lakukan setiap hari pun, ini akan menghindari kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kan? Lebih bagus, ingat, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi artinya jangan tunggu sakit dulu atau mau mati dulu baru kita sadar bahwa kesehatan itu penting sekali. Ingat, apapun bisa terjadi di dunia ini. Jadi rambut bisa sama hitam, baju bisa sama mereknya, sepatu bisa sama warnanya, tapi kalau pikiran dan hati manusia kadang-kadang bisa berubah. Pikiran orang dinamis. Jadi sedikit aja sakit hati, cara yang tersingkat adalah membunuhnya. Jadi jelas kesimpulannya adalah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi teman-teman dimanapun berada, para sahabat Sambala, mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman. Jangan disepelekan informasi sederhana ini. Saya yakin sangat berguna sekali untuk menghambat atau menangkal santet guna-guna dari manapun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.